Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Titania Horonisa, biasa dipanggil Andin. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat yang bertema sikap mahasiswa terhadap korupsi di Indonesia. Membangun generasi anti korupsi untuk masa depan yang bersih. Korupsi secara umum adalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang melanggar hukum. Tindakan ini mencakup suap, penggelapan gratifikasi, atau manipulasi anggaran yang dirugikan negara atau masyarakat. Dampak korupsi berdampak kepada ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesenjangan sosial, dan meningkatkan biaya pembangunan. Yang kedua ada sosial, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, membangun kemiskinan dan menciptakan ketidakadilan. Yang ketiga ada politik, melemahkan sistem demokrasi, memperburuk kelola pemerintah, dan meningkatkan potensi konflik. Peran penting mahasiswa sebagai agen perubahan, yaitu peningkatan kesadaran. Mahasiswa berperan dalam menyuarakan pentingnya integritas dan kesadaran anti korupsi kepada masyarakat. Yang kedua ada kontrol sosial, mengawasi kebijakan pemerintahan melalui diskusi, seminar, atau aksi damai untuk mendorong transparansi. Yang ketiga, menerapkan nilai positif. Sebagai generasi muda, mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap jujur, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada inisiator perubahan. Mahasiswa dapat memulai gerakan sosial, membangun jaringan anti korupsi, dan terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi melalui pendidikan dan inovasi. Statistik terbaru tentang kasus korupsi, Indeks Perilaku Anti Korupsi, Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,85 pada skala 0 hingga 5 menurun dibandingkan dengan skala 3,92 pada tahun 2023. Nilai yang lebih mendekati 5 menunjukkan perilaku anti korupsi yang lebih kuat di masyarakat. Selain itu, indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2023 stagnan dengan skor 34 sama seperti tahun sebelumnya. Skor ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-115 dari 180 negara. Contoh kasus besar korupsi di Indonesia adalah kasus korupsi komoditas timah. Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah oleh PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022 dengan kerugian negara mencapai 271 triliun. Yang kedua ada kasus iKTP, proyek KTP elektronik yang diinisialisasi pada tahun 2011 berubah menjadi salah satu skandal korupsi terbesar, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 2,3 triliun. Yang ketiga kasus BLBI, Samsul Nur Salim, pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia, terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 4,58 triliun. Yang terlibat dalam pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakan pidana korupsi. Yang kedua adalah Kejaksaan Agung, bertanggung jawab dalam penuntutan perkara pidana, termasuk kasus korupsi, serta melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu. Yang ketiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana termasuk korupsi sesuai dengan wewenangnya. Yang keempat adalah Indonesia Corruption Watch, organisasi non-pemerintah yang berperan dalam memantau dan melaporkan kasus-kasus korupsi serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Sikap mahasiswa terhadap korupsi. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa yaitu menjadi bagian dari pengawasan publik, berpartisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintahan serta lembaga publik, melaporkan indikasi korupsi kepada pihak berwenang, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, memulai dari diri sendiri, hidup jujur dan anti suap. Menolak segala bentuk
gratifikasi atau suap dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam pekerjaan dan interaksi sosial. Yang ketiga, memberikan teladan dengan sikap dan tindakan yang bersih dan dari korupsi. Solusi dan strategi solusi untuk mengatasi tantangan, yaitu mengintegrasikan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, memasukkan materi anti korupsi dalam kurikulum, baik sebagai mata kuliah mandiri atau bagian dari mata kuliah lain. Mengadakan program pembelajaran menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran. Mendorong mahasiswa untuk memahami dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara. Yang kedua, menyelenggarakan seminar, diskusi, dan lomba bertema anti korupsi. Mengundang narasumber dari lembaga anti korupsi atau akademisi untuk memberikan wawasan. Yang kedua, menjadikan forum ini sebagai ajang diskusi kritis dan berbagi solusi pemberantasan korupsi. Mengadakan lomba seperti debat, esai, atau karya seni yang mengangkat tema anti korupsi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Aksi nyata mahasiswa yaitu contohnya gerakan mahasiswa di tahun 1998 yang berjuang melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN di masa Orde Baru. Mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi demokrasi, diskusi publik, dan kampanye besar-besaran menuntut reformasi sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi. Bagaimana gerakan ini berhasil memberikan dampak nyata, yaitu gerakan 1998 menghasilkan perubahan besar dengan mundurnya rezim Orde Baru dan dimulainya era reformasi termasuk pembentukan lembaga seperti KPK untuk memberantas korupsi. Pelajaran yang bisa diambil yaitu, pertama pentingnya persatuan dan kerjasama dalam menyuarakan aspirasi untuk mencapai perubahan. Yang kedua, perannya mahasiswa sebagai agen perubahan tidak hanya melalui aksi, tetapi juga edukasi dan kolaborasi. Yang ketiga, perubahan nyata membutuhkan keberanian, konsistensi, dan strategi yang terorganisir dengan baik, termasuk dukungan masyarakat luas. Kesimpulannya, pentingnya peran mahasiswa dalam pemberantas korupsi, yaitu mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai generasi terdidik yang kritis terhadap isu sosial, termasuk korupsi. Mereka dapat menjadi pengawas kebijakan publik dan pelapor kasus korupsi melalui aktivitas advokasi dan edukasi. Harapan untuk generasi muda sebagai agen perubahan, yaitu generasi muda diharapkan membawa nilai-nilai integritas, transparansi, dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Mereka memiliki potensi untuk menciptakan sistem dan budaya baru yang bebas dari korupsi melalui inovasi dan teknologi. Itu saja penjelasan saya tentang sikap mahasiswa terhadap korupsi. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.